What's up guys, balik lagi bareng gue Billy. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas kelanjutan dari episode yang kemarin nih teman-teman, tentang misinya Tuhan buat kita. Sebelum kita mulai, kita sama-sama baca dulu yuk firman Tuhan di Matius 28 ayat 18-20. Gue bacain ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu seperti yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, kalau kita baca ayat yang tadi teman-teman, pertanyaannya, kira-kira kemana ya kita harus pergi? Waktu Tuhan memerintahkan kita untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, tentunya di episode kali ini kita nggak bakal bahas tempat-tempat yang Instagramable, teman-teman. Tapi kita bakal bahas lebih dalam lagi, sebenarnya Tuhan pengennya kita kemana sih? Waktu Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa murid. Yes, kita bahas dari yang pertama. Oke, ke yang pertama, penulis kitab Matius menyebutkan 4 tempat di Matius 28 ayat 18-20 teman-teman. Yerusalem, dan Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, kira-kira apa ya arti dari keempat tempat ini teman-teman? Kenapa penulis kitab Matius menyebut 4 nama tempat ini? Ada yang berpendapat kalau secara kontekstual, Yerusalem itu disimbolkan sebagai keluarga, teman-teman. Lalu Yudea itu disimbolkan sebagai orang-orang sekitar kita, teman-teman, kerabat, atau siapapun. Lalu Samaria disimbolkan sebagai orang yang tidak kita kenal. Dan yang terakhir, dan sampai ke ujung bumi, itu menandakan tempat terjauh yang mungkin kita capai. Nah, teman-teman boleh setuju ataupun tidak dengan pendapat ini, tapi kita nggak bakal bahas tempat-tempatnya aja, teman-teman. Terlebih jauh lagi, kita bakal bahas kesatuan dari 4 tempat ini. Nah, yang menarik, penulis kitab Matius menggunakan kata hubung dan waktu dia menyebut 4 tempat ini. Yerusalem, dan Yudea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, penulis tidak menggunakan kata hubung atau, teman-teman. So, ini artinya kita nggak bisa milih salah satu dari 4 tempat ini, karena 4 tempat ini adalah sebuah kesatuan, teman-teman. Yang kedua, seluruh dunia dan semua bangsa. Di Matius 24 ayat 12 bilang gitu, teman-teman. Ini target kita sebenarnya. Tuhan pengen kita punya hati yang mau beritain Injil ke seluruh umat manusia di seluruh bagian dunia, teman-teman, tanpa terkecuali. Nah, Matius 24 ayat 14 bilang gini, teman-teman. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sekali lagi, teman-teman. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, ini udah jelas banget kan, teman-teman? Berarti Tuhan pengen kita tuh beritain Injil ke semua bangsa di seluruh dunia. So, kemana? Yes, go everywhere. Kemanapun, dimanapun. Oke? Yang ketiga, teman-teman. Bumi akan penuh kemuliaan. Itu yang dibilang di Habakuk 2 ayat 14. Hal ini pasti dan akan terjadi, teman-teman. Pertanyaannya, kira-kira ada nggak ya satu tempat di mana seluruh umat manusia dari semua berbagai macam suku bangsa berkumpul dan bisa share segala sesuatu tuh secara bebas? Yes, ada, teman-teman. Itulah internet. Nah, kalian kira-kira udah menggunakan internet kalian secara baik belum? Udah menggunakan internet kalian secara maksimal belum untuk cerita tentang Yesus ke teman-teman kalian? Oke, itu aja untuk episode kali ini. See you di episode berikutnya, teman-teman. God bless!